Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat KKN semuanya. Senang banget nih kali ini saya Izatul Rizkiana yang akan menemani teman-teman selama pembekalan KKN dari rumah ini. Nah, pada sesi kali ini kita akan menyimak materi penyusunan program KKN, program kerja KKN reguler dari rumah angkatan 77 tahun 2021. Nah, penyusunan program kerja ini sangat penting banget ya, karena ini yang akan membantu teman-teman dalam menjalankan KKN dari rumah. Materi ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Rizza Hamami MSI. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Baik Pak Iza. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita akan masuk ke materi, saya akan membacakan CV dari beliau. Bapak Rizza Hamami MSI ini lahir di Kudus 20 Maret 1980. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M Wali Songo dan juga Editor-in-Chief Jurnal Pengabdian Masyarakat Dimas Sinta 3 dan juga Koordinator Forum Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat PT KAIN se-Indonesia. Nah, pendidikan beliau terakhir nih S1 sampai S3 ini di UIN Wali Songo ya Pak? Iya. Wah, keren Asli banget. Wali Songo. Asli Wali Songo banget ya Pak. Nah, selain itu juga, beliau juga pernah belajar di International Journal Writing di Universitas Queensland, Australia, dan juga di Management Education Training di Vietnam, dan masih banyak lagi. Dan selain itu, beliau juga aktif di organisasi nih. Beliau menjabat sebagai Sekretaris 1 Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Forum Komunikasi Semarang Bersatu, dan juga Sekretaris Bidang Pendidikan Masjid Agung Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin bisa langsung lanjut saja ya Pak ke materi pada kali ini. Teman-teman semua boleh banget ini materinya dicatat, disiapkan alat tulisnya, ataupun bisa ditulis di laptop ataupun di HP, karena materi kali ini tuh penting banget untuk teman-teman menjalankan KKN dari rumah. Silakan Pak Rizza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa KKN dari rumah yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana mahasiswa KKN menyusun program kerja KKN reguler dari rumah angkatan ke-77 tahun 2020. Banyak pertanyaan yang muncul. Pak, bagaimana menyusun program kerja? Bagaimana melaksanakannya? Dan bagaimana melaporkan? Untuk itu, kali ini saya akan menyampaikan bahwa yang pertama kali perlu saya pesankan adalah mahasiswa KKN reguler kali ini hanya boleh mencantumkan logo sebagaimana logo yang tampil di layar ini. Mahasiswa hanya boleh menambahkan lokasi dan nomor kelompok di sekitar kanan kiri atau atas bawahnya dari logo yang telah dibuat oleh LPK. Selanjutnya, bahwa KKN dari rumah ini adalah prinsip tentang bagaimana KKN dilaksanakan untuk membangun desa, untuk membangun kampung, dan mengenal masyarakat di sekitar rumah. Sehingga kita pahamkan bahwa tahapan KKN reguler ini sudah dilalui dari mulai workshop DPL atau desain pembimbing lapangan, kemudian pembuatan proposal atau program kerja KKN yang deadline-nya nanti adalah 4 Oktober 2021. Kemudian hari ini teman-teman sekalian mengikuti pembekalan KKN secara online. Kemudian selanjutnya mahasiswa juga akan melaksanakan pelaksanaan KKN selama 45 hari. Dan tentunya di akhir nanti akan ada yang namanya yudisium atau penilaian utuh KKN, baik nilai dari DPL maupun dari LP2M selaku penyelenggara. Anak-anak yang saya hormati, fasilitas yang diberikan oleh LP2M yang pertama adalah jaket, kemudian ada kaos, dan ada topi KKN. Ini hak mahasiswa yang harus kami terimakan. Selain itu, mahasiswa per posko atau per kelompok mendapatkan bantuan sebesar 2.550.000 untuk kelompok yang beranggotakan 15 dan 2.400.000 rupiah untuk kelompok yang beranggotakan 14 orang.
Selain itu, mahasiswa akan mendapatkan fasilitas mengakses atau meminjam akun Zoom profesional yang bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk selama pelaksanaan KKN, baik ada yang 100 partisipan atau 300 partisipan. Nah, selain itu anak-anak sekalian, saya ingin mahasiswa mencatat ya tanggal-tanggal penting. Ya, tanggal-tanggal penting. Tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan KKN itu pertama adalah pembekalan. Hari ini 1 Oktober 2021 mahasiswa mengikuti pembekalan. Kemudian tanggal 5 Oktober mahasiswa akan mengikuti pelepasan KKN. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 22 ya Oktober mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan yang disebut sebagai Semarak Hari Santri, dan penarikan KKN akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021. Jadi tepat pada 45 hari mahasiswa akan melaksanakan kegiatan KKN. Nah, ruh KKN dari rumah ini, yang pertama adalah tentang pengabdian. Bagaimana mahasiswa itu belajar mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Tentu banyak hal yang terjadi, realitas masyarakat. Kemudian ruh pengabdi, ruh yang kedua adalah ruh peneliti. Sebagai insan akademik, mahasiswa harus tetap bisa meneliti di kampung. Yang paling sederhana adalah menulis artikel tentang pengalaman mengabdi di tengah masyarakat, termasuk di tengah pandemi seperti itu. Ruh pengabdian, ruh penelitian, dan yang ketiga adalah ruh tentang penguasaan dunia maya. Bukan penguasaan Luna Maya, tapi penguasaan dunia maya. Sehingga kita akan menikmati bahwa rumah sebagai surga, pondok sebagai surga, musola adalah sebagai surga, yang itu semuanya mendedikasikan kita semuanya bisa mengabdi untuk masyarakat. Adapun pola dasar KKN, ya, yang pertama adalah kegiatan masyarakat. Apapun kegiatannya itu adalah kegiatan yang menyatu dengan masyarakat. Anda melebur dengan masyarakat, Anda bersama-sama dengan masyarakat. Bagi anak-anak mahasiswa yang belum terbiasa gabung dengan masyarakat, saat ini waktunya Anda semuanya menyapa masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ada namanya kegiatan produktivitas keilmuan. Mahasiswa harus menghasilkan karya-karya pengabdian yang ditulis dan diabadikan, baik berupa artikel ilmiah berbasis pengabdian, kemudian berita online kegiatan pengabdian, ada juga proceeding ilmiah untuk konferensi baik nasional maupun internasional, termasuk ada yang namanya tulisan artikel untuk jurnal sekelas Sinta 3, dan yang terakhir adalah ada buku ber-ISB. Itu adalah kegiatan-kegiatan produktivitas keilmuan dalam KKN. Kemudian yang kedua adalah semangat moderasi beragama. Mahasiswa harus menjadi agen-agen moderasi beragama, yang basisnya adalah termasuk menyemarakkan Hari Santri di tahun 2021. Dan yang terakhir adalah pola dasar KKN merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, coba kita layani. Apa yang diinginkan masyarakat, mahasiswa KKN mencapai. Sehingga nanti di kampung-kampung halaman Anda akan dipanggil Mas KKN, Mbak KKN, yang ketika itu berhasil maka tidak akan salah kalau KKN nanti nyantol jadi menantunya kepala desa. Amin Allahumma. Ini beberapa hal terjadi. Nah, kegiatan-kegiatan KKN ada banyak model. Ada kegiatan kemasyarakatan, ada sosialisasi, ada diskusi online atau webinar. Sekarang anak-anak juga ada namanya podcast, itu bisa. Kemudian ada pembuatan konten kreatif, pemanfaatan teknologi tepat guna, konsultasi keagamaan, ngaji online, dan kerjasama ke lembaga. Lalu bagaimana kita memaknai pola kegiatan yang bersifat individu? Tugas individu mahasiswa pertama adalah kegiatan fisik, Pak. Apa itu? Membuat papan KKN, membuat spanduk-spanduk. Jadi nanti kalau Hari Santri itu, ya, buat spanduk-spanduk di pintu masuk desa, di depan rumah ditulis
posko KKN di rumahnya sendiri, tidak posko yang digelar banyak orang, di rumahnya sendiri. Kemudian membuat apa namanya kegiatan-kegiatan yang secara fisik Anda hadir di tengah masyarakat. Apa? Ngecat apa namanya itu gapuro, ngecat masjid, kemudian bersihkan selokan, itu adalah kegiatan fisik. Ada juga kegiatan non fisik yang meliputi 6 kegiatan, 6 tema ya, 6 tema. Apa itu? Bidang keagamaan, kemudian bidang pendidikan, kemudian bidang ekonomi atau wirausaha, kemudian bidang lingkungan, ini kegiatan individu ya, kemudian kesehatan dan gender. Selain itu, dari 6 materi kegiatan non fisik itu, Anda boleh jalankan bebas, ya. Yang penting jumlahnya kegiatan non fisik itu ada 3. Boleh pengajian, boleh sosialisasi, boleh pelatihan, boleh workshop, boleh pendampingan, boleh kerjasama. Intinya apa? Kegiatannya itu ada 3. Boleh 3-tiganya itu keagamaan semuanya boleh, pendidikan semuanya boleh, lingkungan semuanya boleh. Yang penting adalah mahasiswa bisa melaksanakan dengan baik. Catatannya, semua kegiatan ini hanya diperbolehkan di sekitar rumah mahasiswa dan mendapatkan izin dari RT, RW, desa ataupun kelurahan yang dilaksanakan secara berbasis. Sehingga akumulasi kegiatan individunya itu adalah kegiatan fisik 3, kegiatan non fisik 3, kemudian membuat artikel opini 1 yang kesemua artikel ini dikumpulkan dari satu, namanya nanti bunga ramai. Kemudian membuat konten kreatif, ada meme, ada flyer 10 jumlahnya, membuat video jumlahnya ada 5, membuat berita online per mahasiswa secara individu 1, sudah banyak. Kemudian ada laporan kegiatan yang semua laporannya ini Mbak Iza dimasukkan dalam e-learning seperti Mbak Iza dulu ketika melaksanakan. Sehingga apa? Kampus kita Green and Smart Campus ini betul-betul ada karena sudah ada yang namanya e-learning. Platform yang dipakai ada platform YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Monggo itu bebas. Anak-anak sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya ya kegiatan kelompok. Itu tadi kan yang kegiatan individu Pak. Yang kegiatan kelompok bagaimana? Core bisnis dari kegiatan kelompok ini adalah kegiatan bersifat online. Catat. Core-nya adalah kegiatan bersifat online. Jika Anda berada dalam posisi KKN di zona hijau, diizinkan oleh kepala desa, diizinkan oleh Satgas Covid setempat, maka boleh dan dimungkinkan untuk kegiatan dibuat offline. Sepanjang dapat izin dan DPL membolehkan. Apa itu? Yang pertama kegiatan Go Green atau kepedulian lingkungan. Ya, monggo bisa kampanye Go Green, penanaman pohon, kemudian harus dikerjasamakan dengan misalnya PKK, apa Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan, misalnya ada NU Muhammadiyah atau Majelis Ulama Indonesia, macam-macam menggunakan. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan Hari Santri. Tanggal 1 sampai tanggal 22 Oktober 2021, semua mahasiswa KKN bareng-bareng untuk membuat kegiatan yang menghayu Bagio tentang Hari Santri, apapun bentuknya. Boleh festival atau lomba Hari Santri untuk TPQ, kemudian untuk madrasah diniyah, untuk sekolah-sekolah kan sudah mulai offline. Anda masuk ke sekolah-sekolah, Anda masuk ke madrasah, kemudian laksanakan kegiatan Hari Santri. Ada juga kegiatan kesetaraan gender, ya, kegiatan kesetaraan gender. Ada kegiatan tentang kepedulian COVID, kegiatan relasi agama dan sains, kegiatan moderasi beragama dan pendidikan dan dakwah keagamaan. Semuanya itu diakumulasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis online. Khusus untuk pendidikan dan dakwah keagamaan, kita dorong semua mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan yang membahas tentang wali songo. Karena kampus kita adalah kampus UIN Wali Songo. Nah, itu di antara hal-hal yang penting untuk kita catat bersama, dan kegiatan-kegiatan ini perlu saya tegaskan kembali tetap dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang tentunya kreativitas Anda semuanya sangat kita tunggu, dan
salah satu yang paling penting juga mahasiswa menulis ya 4 media publikasi ya, ada 4. Satu di sinarjateng.com, kemudian ada namanya Sigi Jateng, ada Joglo Jateng, dan jatengnews.id. 4 media ini ya sudah bermitra dengan kita, maka semuanya anak-anak KKN bisa memasukkan di 4 media ini. Di luar media itu boleh, tapi yang sudah bekerja sama dengan LP2M, 4 media ini silakan dikirim di alamat yang akan kita share di grup koordinator KKN Angkatan ke-77. Dan satu hal sebagai closing, Mbak, ya. Pertama adalah surat izin kepala desa. Itu mutlak harus Anda pegang. LP2M akan meluncurkan permohonan berizin KKN yang akan disampaikan kepada kepala desa dan tidak boleh mendirikan posko KKN. Selama KKN tidak diperbolehkan mendirikan posko permanen di satu tempat. Jika ada posko yang didirikan, maka akan dikenakan sanksi dari pemerintah. Pak, tempat jagung boleh, boleh. Pak, tempat nongkrong boleh, boleh. Pak, tempat diskusi boleh, sangat boleh. Demikian dari saya, Mbak Iza. Nanti beberapa hal yang masih kurang akan kita diskusikan di forum-forum yang baik. Jadi tetap hampir sama seperti KKN reguler sebelumnya ya, Pak. Tidak boleh membangun posko yang tetap gitu. Tapi misalnya tempat diskusi atau tempat nongkrong untuk mungkin merumuskan program kerja itu boleh banget ya, Pak. Boleh. Nah, teman-teman, begitu tentang penyusunan program kerja KKN reguler angkatan 77 tahun 2021 ini. Jadi program kerjanya itu harus yang pasti berguna bagi masyarakat sekitar ya, Pak. Dan fleksibel pastinya. Mulai agak longgar. Karena udah mulai COVID-nya ini sudah mulai menurun di beberapa daerah, juga sudah mulai zona hijau di banyak daerah di Indonesia. Yang penting semua kegiatan KKN sama UIN wali. Betul sekali. Jadi kita mengkampanyekan juga ini loh, mahasiswa UIN itu ada andilnya, ada ikut andil dalam masyarakat. Biar kelihatan nih mahasiswa UIN Wali Songo tuh bisa loh berguna bagi masyarakat sekitar. Dan juga jangan lupa teman-teman bahwa harus didokumentasikan biar bisa mungkin di Instagram ya, Pak. Juga bisa dikirim ke tadi yang artikel-artikel kegiatan teman-teman itu bisa diabadikan dan dikirim ke yang sudah bekerja sama oleh UIN Wali Songo tadi ya, Pak. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih Pak Rigza telah menyampaikan materi pada hari ini, pada sesi ini. Untuk teman-teman mahasiswa, mari selalu jaga kesehatan pastinya. Jaga kesehatan dan stay safe dalam menjalani KKN ini. Saya Izatul Rizkiana selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.